Cibinong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Cibinong juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Banyak dikenal sebagai kota industri karena wilayahnya berbatasan dengan Bekasi dan Depok. Aktivitas masyarakat industri di kota Cibinong sempat digemparkan oleh kebakaran salah satu home industrinya. Tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 13 Juni 2001. Anda lihat, api yang membakar lilin itu begitu indah. Namun jika kita melihat lebih dalam lagi, seperti kata pepatah, kecil jadi teman, besar jadi lawan. Nah, inilah terjadi terhadap Lina. Dan anehnya, dia bisa selamat dengan cara yang tak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Mau tahu bagaimana kisahnya? Ini dia. Tidak tahu kenapa, pagi itu saya pengennya cepat-cepat. Sehingga tanpa sadar saya menendang gelas, sehingga gelas itu pecah. Saya tak menyangka bahwa itu isyarat bahwa akan ada bencana. Dan firasat itu pun datang menyapa Lina. Keseharian Lina hanya bekerja di sebuah pabrik garmen. Hari libur pun dia masih tetap masuk kerja, karena dia harus mengirimkan sebagian gajinya untuk keluarganya di kampung. Ketika aktivitas home industri itu mulai berjalan, semua buruh dan karyawan mulai bekerja. Waktu beristirahat pun tiba. Beberapa buruh di home industri beranjak keluar untuk makan siang. Tapi tidak dengan Lina. Dia berusaha untuk beribadah terlebih dahulu. Makan ya? Lanjut deh, aku mau ke guru dulu. Oh ya udah, aku nunggu sini ya. Ya. Sebelum saya keluar makan, saya sempat melihat Lina sedang sholat. Memang anak itu rajin beribadah. Ini nggak ikut sih, Lina? Biasa lagi sholat dulu, sholat asar. Boleh dong. Murah. Iya. Boleh dong, suapin dong. Beli ayam sendiri. Itu ya. Elin, jadi maaf ya, Kak. Aku beliin nasi tapi nasinya jatuh. Ya udah, nggak apa-apa. Buat saya yuk. Waktu pun berdetak. Aktivitas mereka pun terus berjalan. Tak terasa sore pun tiba. Lina berpamitan untuk menjalankan sholat asar. Di saat semuanya terlena dengan aktivitas masing-masing, tiba-tiba saja sebuah kepulan asap hitam mengepung mereka. Terjadi kebakaran di dalam home industri itu. Semuanya menjadi panik dan api terus menjalar. Maya yang panik langsung berlari kencang bersama para buruh yang lain untuk menyelamatkan diri. Ketika melihat para buruh panik dan berlarian keluar, saya justru masuk ke dalam untuk memberitahukannya yang lain.
Apakah keajaiban akan datang? Benarkah Lina bisa selamat dari kobaran api yang membakar tempat dia bekerja? Jangan kemana-mana, tetaplah di Miracle. Saya bersama para buruh berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Si jago merah itu terus merangsek ke dalam home industri itu. Dia membakar apa saja yang ada di hadapannya tanpa ampun. Dan si jago merah yang sudah makin membesar itu mengarah ke arah Lina yang sedang sholat. Keajaiban terjadi. Lina yang sedang khusyuk dalam menjalankan sholatnya tidak merasakan apapun. Api yang menyala di sekelilingnya seolah tak mau menyentuhnya. Beberapa karyawan dan petugas segera masuk ke dalam home industri itu. Dan mereka melihat keajaiban di depan mata mereka. Begitu saya tahu tentang kebakaran itu, saya betul-betul bersyukur. Mungkin ini mukjizat dari Allah. Di sela-sela kesedihan dan kepasrahan rekan dan sahabat Lina, ternyata manusia hanya bisa menduga, dan Tuhan pun punya kehendak. Ciremai secara administratif termasuk dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka. Memiliki ketinggian 3078 meter di atas permukaan laut, gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat.
bersahabat dengan alam. Itulah yang selalu terpatri di dada para pecinta alam. Dan kisah kali ini mengangkat cerita tentang sekelompok anak manusia yang tergabung dalam kelompok pecinta alam. Mereka mengadakan pendakian ke Gunung Cermai pada tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2008 yang lalu. Saat pendakian, alam menguji mereka. Mereka terkurung dalam hujan dan kabut yang lebat. Keajaiban apa yang menyelamatkan mereka? Ini dia kisahnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu dan teman-teman semuanya yang telah hadir dalam acara syukuran pendakian kita. Semoga pendakian kita kali ini selamat dan tidak ada halangannya. Kita berdoa sama-sama yuk. Berdoa dimulai. Arni telah lama aktif di kelompok pencinta alam di kampusnya. Kegiatan ini menjadi selingan yang mengasyikkan bagi Arni dan kawan-kawan di sela-sela kesibukan kuliah mereka. Kami semua sangat heran. Mataharinya terang, kok ada hujan? Tapi kami benar-benar tidak sempat untuk memikirkan itu. Hujan. Hujan, panas-panas hujan. Aneh kan? Mana? Gimana nih? Gimana nih? Gue tahu. Masa panas ini hujan. Mungkin di mana ada. Wah, berhenti aja deh. Berhenti nih. Arni dan kawan-kawan mulai melakukan perjalanannya. Sepanjang perjalanan mereka bergurau, kecuali Arni yang tampak seperti orang mengantuk dan tidak konsentrasi dengan sekelilingnya. Dalam perjalanan kami semua merasa senang. Hanya Arni yang kelihatannya tidak bergairah. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Setelah peristiwa kucing yang tertabrak di tikungan jalan, Arni dan kawan-kawannya mulai gelisah. Apakah ini sebuah pertanda dari Tuhan?
Pak, besok jemput kita di sini lagi ya Pak, di depan kelurahan. Ya udah, makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Silakan, Pak. Silakan. Makasih banyak nih Pak Lurah ya. Kami udah diizinin main ke desa ini dan diizinin untuk naik ke gunung. Hati-hati di sana banyak hantunya deh. Suasana di rumah kepala desa begitu hangat. Semua terlihat bergembira. Hanya Arni yang terlihat pendiam. Ia seolah menahan diri dan tak mau bergurau dengan teman-temannya. Saya juga belum ini ya. Kira-kira 8.000 meteran lah. Wah, tinggi banget. Makasih Pak. Doanya aja Pak. Baiklah kalau begitu kita semua pamit dulu ya Pak. Terima kasih ya Pak sambutannya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Doanya Pak ya. Iya. Mari Pak. Mari Pak. Tepat pukul 21 pendakian dimulai. Pendakian diperkirakan akan memakan waktu hampir 9 jam. Bila tak ada aral melintang, pukul 6 pagi mereka akan sampai di puncak. Pasti dong. Pendakian berjalan sukses. Arni dan kawan-kawan berhasil menggapai puncak Gunung Ciremai. Cuaca di puncak gunung pun terlihat cerah. Matahari mulai menampakkan sinarnya. Kami semua sangat senang karena kami berhasil mencapai puncak Gunung Ciremai. Lalu tiba-tiba langit pun menjadi gelap. Agus pun menyuruh kami untuk turun dari tempat itu. Tuh Pak Dir. Dari siapa yang jatuh? Wah, gila. Gimana kakinya? Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ya untung aja nggak ada yang kenapa-kenapa ya nggak? Banget. Jadi gimana? Kamu semangat. Nanti kita bagus. Kayaknya bentar lagi. Bisa. Iya, udah mau gelap aja. Kita harus turun sebelum mobil datang. Iya. Suasana cerah di puncak gunung berubah seketika menjadi gelap. Alam berubah mencekam. Arni dan rekan-rekan bergerak cepat menuruni jalan setapak. Kecemasan makin menghantui mereka. Arni dan rekan-rekannya seperti berlomba dengan waktu. Belum lagi mereka mencapai kaki gunung, hujan badai disertai kabut menggulung mereka. Arni dan rekan-rekan pun tak bisa meneruskan perjalanan. Badai seperti mengamuk, mengurung Arni dan rekan-rekannya. Tak ada yang bisa dikerjakan oleh mereka selain pasrah dan berdoa kepada Yang Kuasa. Hujan badai terus menghantam mereka. Kecemasan terbayang di wajah mereka. Dan saat mereka pasrah, tiba-tiba muncul pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Keajaiban terjadi di depan mereka. Seorang anak kecil misterius yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memberikan arah dan petunjuk jalan mereka untuk bisa keluar dari tempat itu.
menuntun kami turun dari Gunung Ciremai. Dia menyelamatkan kami dari hujan kabut. Ini benar-benar sulit dipercaya. Kalau kamu di sini nggak dapat duit, Pak. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnisnya. Sebagai daerah penghasil timah, banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya menjadi pekerja penambang timah. Pekerjaan yang mengandung resiko berbahaya. Seperti peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 November 2006, seorang penambang liar terkubur hidup-hidup di bawah tanah karena bukit yang mereka tambang longsor. Bayangkan, jika dataran yang ada di atas saya tiba-tiba runtuh dan timbunan tanahnya menimbun diri saya hidup-hidup. Apa yang bisa Anda bayangkan? Mungkin saja saya bisa tewas seketika atau bertahan hidup. Anda maupun saya tidak akan tahu jawabannya. Tapi itulah yang terjadi pada Saman, seorang penambang timah liar yang tertimbun tanah selama 10 hari. Ajaibnya, Saman bisa bertahan selama itu. Anda ingin tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Sedikit aja sayang, syaratnya sedikit aja. Tuh kayak itu kayak kakak kamu. Minum dikit aja. Sedikit aja. Bentar. Yo. Nah gitu. Bentar deh ya. Ayo kita berangkat ya. Itu orangnya baik dan sabar. Terhadap anak-anak, Bu Nurmala sangat sayang. Kepada tetangganya juga baik dan suka menolong. Salim aja. Nurmala yang berprofesi sebagai penjahit dikenal sebagai ibu rumah tangga yang baik, ramah terhadap tetangga, dan suka menolong. Banyak tetangga yang meminta tolong menjahitkan pakaian padanya. Tapi Nurmala tak pernah memasang tarif mahal. Bahkan tak jarang Nurmala mengikhlaskan hasil jahitannya tak dibayar sepeser pun, jika ternyata tetangganya tak memiliki uang untuk membayar ongkos jahitan. Saya bingung waktu itu. Kenapa saya tidak bisa konsentrasi waktu menjahit? Kok salah lagi? Dari tadi udah salah. Ada apa ini?
Hari itu, seperti ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Saman dan Nurmala. Keduanya tak bisa berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan mereka masing-masing. Saya lihat-lihat Pak Saman hari ini melamun aja. Kita kalau melamun di sini nggak dapat duit, Pak. Risiko, dah! Awas! Apa yang lihat? Nurmala bertambah gelisah. Suara gemuruh yang ia dengar hari itu semakin menambah kegelisahannya. Apakah ini sebuah isyarat akan ada sesuatu yang akan menimpa dirinya atau keluarganya? Saman terus menggali tanah dengan bernafsu. Yahya rekan sekerjanya tak mengerti apa yang terjadi pada Saman. Mereka terus menggali tanah itu hingga kedalaman 10 meter. Nurmala penasaran dengan suara gemuruh yang berulang kali terdengar, tapi tak tahu dari mana asal suara gemuruh itu datang. Nurmala tampak ketakutan dan cemas. Bu Nurmala. Bu. Saman, kita istirahat makan dulu yuk. Makan disuruh sendiri. Lu mau makan sendiri, jangan ngurusin gua. Sana! Kegelisahan Nurmala dan Saman terjawab sudah. Bukit penambangan timah tempat Saman bekerja longsor. Material tanah bergerak cepat menutup dan menguruk semua yang ada di bawahnya. Para pekerja tambang pun berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Ketika mendengar suara gemuruh, saya kaget. Tiba-tiba saya melihat ada cekungan lubang di samping saya. Longsoran tanah terus menutupi tubuh Saman. Mengetahui bahwa dirinya tak mungkin melawan arus tanah, Saman lalu masuk ke lubang penyelamatan yang memang sengaja dibuat oleh para penggali. Lubang itu seukuran 2 tubuh manusia dewasa, berada di sisi kanan atau kiri dinding lubang penggalian. Nurmala langsung teringat suaminya. Tapi ia berusaha tetap tegar dan menenangkan kedua putrinya yang menangis memanggil-manggil ayahnya. Iya nak, sabar ya. Mudah-mudahan bapak nggak apa-apa ya nak. Ya Allah. Nurmala! Bu! Ibu! Bapak Saman, Bu. Ada apa sama suami saya, Pak? Bapak Saman meninggal, Bu. Nggak mungkin suami saya meninggal, Pak. Ibu yang tabah, kita cari sama-sama, Bu. Ntar, Bu. Selamatkan dia, Allah. Maafkan saya ya, Bu ya. Saya nggak bisa menyelamatkan dia.
maafkan saya. Ampuni dosa saya, Allah. Ampuni. Saman yang terkurung di dalam lubang itu berusaha keras menghilangkan rasa takutnya agar sisa oksigen di lubang itu tak cepat habis. Saman terus berdoa agar pertolongan bagi dirinya cepat segera tiba. Saya tidak tahu dari mana datangnya air itu. Saya hanya bertahan hidup dengan hanya meminum air yang jatuh dari atas kepala saya. Pengharapan dan doa-doa Saman membuahkan hasil. Dari celah tanah di atas kepalanya, menetes air yang bisa diminum untuk menenangkan dirinya yang begitu takut dan cemas. Saya dan anak-anak sudah pasrah dan ikhlas melepas kepergian Bapak. Berhari-hari tim SAR yang dibantu beberapa warga melakukan penggalian penyelamatan untuk mencari Saman atau korban lainnya. Tapi usaha itu belum juga berhasil. Saman terus berusaha bertahan untuk hidup. Harapannya begitu besar untuk bisa berkumpul kembali bersama istri dan anak-anaknya. Dan tak terasa, waktu terus berjalan. 10 hari sudah, Saman berada di dalam longsoran tanah itu. Nurmala yang bermimpi meminta pada warga untuk menolongnya mencarikan jasad suaminya agar bisa dimakamkan secara layak. Tolong sama Pak RT supaya menggerakkan warga untuk mencari suami saya. Karena firasat saya mengatakan suami saya masih hidup. Ya Bu, saya akan bantu. Terima kasih banyak Pak. Mari Pak. Ibu sabar aja Bu, kita akan menemukannya, ya. Kita akan menemukannya. Saya janji Bu, akan menemukannya. Pak Saman dan teman saya Bu. Doa dan pengharapan Saman terjawab sudah. Yang Maha Kuasa masih memberikan kesempatan kedua untuknya hidup bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Saya masih hidup. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ya Allah, atas kesusahan ya Allah. Terima kasih dengarkan doa. Terima kasih mendengarkan doa hamba ya Allah. Ya Allah.
Saya kaget dan merasa bersyukur. Sudah 10 hari saya terkubur dalam lubang itu. Perasaan saya hanya 2 jam. Benar-benar mukjizat Allah. Di